Nah sekarang gini, kalau sekolah bisa nertipin siswa yang rambutnya panjang, sekolah bisa nertipin siswa putri yang tidak menggunakan rok span, atau yang putra bisa ditertibkan dengan tidak menggunakan celana ketat, harusnya sekolah punya kebijakan untuk mengurangi penggunaan plastik satu kali pakai. Kayaknya hampir semua gunung di Pulau Jawa itu pernah didaki oleh Kajul dan anggota pramuka pada saat itu. Pertanyaan terakhir nih Kak, buat Kakak. Oh. Akhirnya, enggak. Apa tuh? Kenapa sih siswa yang baru masuk SMA Bakti ini harus masuk atau disarankan masuk pramuka gitu? Kenapa Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam. Nama saya Ali Raden Pratama. Saya merupakan anggota pramuka SMA Bakti. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah percakapan dengan salah satu pembina pramuka. Percakapan. Saya ingin membuat percakapan dengan salah satu pembina pramuka SMA Bakti, yaitu Kak Bobi Rizky Amanda. Halo. Nah, Kak, boleh diceritain nggak tuh Kak, awal mula Kakak jadi pembina pramuka di SMA Bakti ini? Awal mulanya dari pertama berarti. Boleh Kak. Kalau dari pertama berarti dari saya masih lahir kan? Dari saya baru lahir ya? Oh enggak. Enggak. Kalau dari awalnya itu kan saya dulu juga alumni sini ya, alumni SMA Marti Bakti, dulu aktif di pramuka 2006. Saya lulus 2009, 2006 saya aktif pramuka. Dulu saya SMP nggak suka pramuka tau. Dari kelas 1 sampai kelas 2 saya kalau diajak disuruh pramuka di SMP saya kan pramukanya ada satu. Males saya. Karena ya begitu, pramuka ketika saya masih SMP tuh Nggak menarik gitu. nggak menarik, terus nggak nyenengin, nggak pengen bikin kita itu aktif di pramuka. Ya mohon maaf ini ya. Tapi memang kenyataannya begitu, dari kelas 1 sampai kelas 2 saya nggak tertarik sama sekali. Kelas 3 semester 2 ketika mau ujian nasional, saya diminta sama SMP saya tuh, ini cerita sedikit nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ketika kelas 3 semester 2 saya diminta sama sekolah untuk ikut lomba. Waktu itu saya lomba baris. Dan ternyata ketika saya turun langsung ngerasain experience-nya secara langsung, ya ngerasain pengalaman secara langsung jadi anggota pramuka, ternyata menarik. Tidak seperti yang apa yang saya pikirin gitu, membosankan, ya kalau capek Pasti ya. Panas, tapi ternyata di balik itu ada proses yang bisa saya laluin. Dan ketika lulus SMP saya sudah bertekad bahwa ya mungkin udah takdir kali ya saya masuk SMA sini. Saya ketika ngeliat demo eskul, walaupun waktu itu demo eskulnya jujur aja saya akuin ya nggak jelas. Waktu itu pramuka ketika saya masuk sini nih ya, demo eskul itu aneh gitu. Dia main game, main tali gitu ya, tapi garing. Terus bagi-bagi brosur. Cuman karena saya udah punya tekad, udah punya niat untuk ntar gua SMA mau aktif pramuka. Jadi kamu masuk ini tuh bukan karena demo eskul bagus atau gimana? Enggak, gitu. tapi emang udah tekad dari awal. Ketika selesai demo eskul, walaupun dalam hati kok begini ya pramukanya ya? Aneh gitu. Saya ngeliatnya nggak menarik, tapi karena memang udah tekad dari awal, aku harus masuk pramuka sini. Ngedaftarin, aktif, dan ternyata ya balik lagi di luar ekspektasi lagi. Ada hal yang nggak saya dapetin dalam hidup saya, tapi bisa saya dapetin di sini gitu. Oleh pembina saya waktu itu, Kak Zul Halizar, saya terima kasih banget sebenarnya sama beliau karena udah ngebina saya sampai saat ini. Bahkan sampai saat ini pun, ya kalau Kak Zul minta tolong sama saya, ya saya mau. Aktif pramuka, di pramuka SMA Marti Bakti saya percaya jadi pradana. Butuh waktu sampai 2 malam tuh. Butuh waktu sampai 2 hari waktu itu penentuan pradana di angkatan saya. Karena semuanya nolak gitu. Semuanya nolak gitu, karena di mindset kita jadi pradana itu ujian yang sangat luar biasa gitu. Malah itu apa ya dibilangnya, musibah. Jadi pradana itu sebenarnya musibah ya, tapi ya sudahlah, saya jalanin waktu itu jadi pradana dan akhirnya aktif di pramuka SMA Marti Bakti itu sampai saat ini. Dipercaya untuk ngebina dari tahun 2014 kalau saya nggak salah sampai ke 2020, udah hampir 6 tahun. Ya
asik aja sih. Ya. Asik Jadi aja. nah, terus suka duka yang kakak alami pas jadi pembina di Pramuka SMA Marte Bakti apa sih? Sukanya banyak, tapi saya lebih tertarik ngomong dukanya sih. Dukanya. Dukanya itu saya pernah gini, saya pernah ketemu anak, waktu itu anak didik saya sih di sini. Ya, saya tahu betul dah waktu di SMA itu dia bagaimana gitu. Terus kita didik, kita bina, tapi ketika dia lulus, terus sudah menjalani hidupnya dengan passion yang lain, sudah tidak di pramuka lagi, ketemu, tapi kayak yang nggak kenal. Gitu. Tapi buat saya sih nggak jadi masalah. Mungkin kalau dipikir yang positif, dia lupa kali sama saya gitu. Karena kan saya udah melebar sekarang tuh. Waktu SMA kan saya ramping. Cuma sekarang saya udah sedikit melebar. Mungkin dia lupa kali ya. Kalau sukanya sih banyak ya. Kalau diobrolin kayaknya ini satu podcast. Wah. Bisa sampai 3 hari kita ngobrolin sukanya ngebina pramuka di SMA. Nah, ngomong-ngomong tentang Pramuka SMA Marte Bakti ini. Nah, beberapa waktu yang lalu kan kita dapat akreditasi kepramukaan atau enggak. Nah, itu tanggapan kakak tuh apa tuh? Tanggapan saya itu prestasi yang luar biasa ya. Dulu pembina sebelum saya, Kak Zul itu punya prestasi yang banyak. A, B, C, D, sampai Z. Sekarang saya punya prestasi lagi dengan Kak Golek, A, B, C, sampai Z. Sama, artinya prestasinya Kak Jul dengan prestasinya kita sebagai pembina yang menggantikannya sampai saat ini masih sama. Malah saya berani bilang bahwa prestasi di angkatan ini jauh lebih bagus. Nah, di zamannya ini lebih bagus daripada sebelumnya. Karena, bukan bermaksud sombong ya, tapi itu artinya ada progres yang meningkat di Pramuka SMA Marte Bakti. Tidak kegiatan yang monoton, tidak kegiatan yang biasa-biasa aja, selalu ada kegiatan yang menarik, menantang, atraktif, dan segala macam. Prestasi ke depan sih sebenarnya masih banyak. Kalau tanggapan soal akreditasi, faktanya pramuka penegak di Kota Bekasi belum ada yang sanggup diakreditasi, dan baru pramuka di SMA Marte Bakti yang pernah terakreditasi atau sanggup terakreditasi oleh Kuartir Nasional. Ini bukan kuartir cabang, bukan kuartir daerah, tapi mengakreditasi langsung Kuartir Nasional. Di Kota Bekasi baru SMA Marte Bakti yang mampu melakukan. Bilang. Kan betapa kerennya Pramuka SMA Marte Bakti ini, bahwa kita itu salah satunya yang udah sanggup diakreditasi oleh Dewan Kerja Nasional. Nah, itu bukan istilahnya bukan kaleng-kaleng. Kuartir Nasional, bukan Dewan Kerja Nasional. Nah, jadi teman-teman sungguh luar biasa sekali Pramuka SMA Marte Bakti ini, bahwa kita tuh udah sanggup diakreditasi oleh Kuartir Nasional. Nah, itu Kuartir Nasional itu tingkatnya nasional, teman-teman, bukan istilahnya bukan cabang, bukan ranting yang tingkat kelurahan atau kota. Nah, ini tingkat nasional yang artinya dari pusat langsung di Jakarta. Nah, Kak, kenapa sih Kak, dari pengalaman saya nih, Pramuka Marte Bakti itu lebih condong ke kegiatan yang bersifat alam terbuka gitu, Kak? Gini sebenarnya ya, kamu ngerasa jenuh nggak sih sekolah gitu? Jenuh banget sih, Kak. Dari pagi sampai sore gitu kan? Dari jam berapa? Dari jam setengah 7 sampai jam 2 atau jam 4. Itu kan nggak langsung pulang. Iya, enggak. Belum lagi ada rekom juga. Itu ini guru. Guru di SMA Marte Bakti ini luar biasa ini, ngasih kerkom ke anak didik, buset. Kerkom setiap waktu. Ini kalau guru denger, tolong ibu, bapak guru, kasihan anak murid. Karena dia pulang sekolah harus kerkom lagi. Itu nanti tolong dikat. Kalau nanti saya diberhentiin. Gini ya, kamu udah jenuh berangkat pagi, pulang sore, itu pun langsung kerkom gitu kan. Udah gitu ditambah kegiatan pramukanya ngejenuhin. Hari Sabtu pramukanya di kelas. Pakai papan tulis ya kan. Terus belajar sejarah pramuka gitu. Bapak pramuka Indonesia adalah, silakan dicatat, Morse, titik strip itu kan kuno banget ya, maksudnya menjenuhkan, membosankan gitu. Gimana mungkin kita pengen punya anggota yang banyak tapi kita masih nerapin metode-metode yang masih lama gitu. Sementara di era sekarang semua sosial media udah support. Kenapa sih balik lagi kita lebih sering suka ke alam gitu ya? Alasan paling mendasar itu adalah karena kita seneng
menikmati. Ketika kita ada di alam, kita bisa santai. Bayangin, kemah, makan enak, dengerin lagu ya kan, lagunya paling sering sih biasanya karena anak pramuka mabak itu lagu-lagunya 420, Iya. Naif, Pamungkas itu sambil ngopi. Wah, pas banget ya. Dingin ya kan depan tenda ngerubung gitu, terus makan bagi-bagi bareng dan makanan enak mateng sambil ya begitu. Siapa sih yang nggak seneng gitu, siapa sih yang nggak nikmatin, Iya. dan kita suka gitu melakukan itu. Malah kalau perlu sebulan sekali, Iya. kalau sekolah ngizinin, kita pengennya sih Jalan-jalan. kemah terus, menjelajah terus. Sampai saat ini eh sorry, bukan sampai saat ini ya, dulu waktu Kak Zul masih ngebina di sini, dia sering banget naik gunung sama pramuka di SMA Marti Bakti. Kayaknya hampir semua gunung di Pulau Jawa itu pernah didaki oleh Kak Zul dan anggota pramuka pada saat itu. Dari mulai Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Semeru, bahkan Kak Jul sama Kak Golek itu pernah ngedaki ke Gunung Sinabung, sampai ke Gunung Rinjani. Yang nyatanya sampai saat ini Gunung Sinabung itu masih erupsi. Iya. Bayangin, seorang anggota pramuka di SMA Martia Bakti sampai sebegitunya mencintai kegiatan di alam. Nah, di era yang sekarang, saya sama Kak Golek pengennya kita tetap melakukan itu gitu, tapi dengan cara yang lebih menyenangkan, lebih kayaknya ini lebih mungkin untuk dilakukan oleh pengurus. Kita pengennya berkunjung ke seluruh taman nasional yang ada di Indonesia. Bahkan kalau bisa kita ingin membuat image yang melekat terhadap diri kita bahwa kita adalah pramuka penjelajah negeri. Kita pernah menjelajah Taman Nasional itu dari ujung barat Pulau Jawa sampai ke ujung timur Pulau Jawa, dari mulai Taman Nasional Ujung Kulon, terus Taman Nasional Kepulauan Seribu, Taman Nasional Gunung Gede, Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Merbabu. Terakhir itu bulan Desember 2019 sebelum corona yang sekarang nih, kita menjelajah ke Taman Nasional Baluran di ujungnya timur Pulau Jawa. Bayangin dari ujung barat Sampai ujung ke timur. ujung timur gitu. Itu jauh banget, perjalanan aja sampai 2 hari, kegiatan sampai 5 hari 4 malam kita berkegiatan di sana. Kita pernah ngelakuin kegiatan mulai dari pendakian gunung yang tinggi, terus menjelajah hutan yang lebat, berenang di laut yang luas, nyelam di laut yang dalam. Kita bisa melakukan itu sampai sekarang. Dan nyatanya anggota pramuka di SMA Marti Bakti itu suka, menikmati gitu. Makanya saya rasa kegiatan ini harusnya lebih diperbanyak sih. Nah, teman-teman, jadi itu kegiatan kita tuh di sini bukan hanya lomba saja, bukan hanya tentang kepramukaan biasa saja, tapi kita lebih cenderung ke alam juga ada. Betul. Nah, Kak, dari kan kita nih udah 9 dari 13 atau 12 taman nasional pernah kita kunjungi. Dari 9 itu yang paling berkesan buat Kakak mana sih, Kak, taman nasionalnya? Paling berkesan itu Taman Nasional Ujung Kulon 2018. 2018. Itu jadi paling berkesan karena menurut saya sih di antara semua taman nasional yang pernah kita kunjungin itu yang paling lengkap. Dari mulai gunungnya, terus hutannya, tempat kita berkemahnya, lautnya, pulaunya, semua kita bisa dapat di situ. Terus kita kayak ada ini ya, kayak ada apa namanya? Ikatan hati. Batin. Iya, ikatan batin lah bisa dibilang begitu sama teman-teman yang ada di Ujung Kulon gitu, karena mereka baik banget sama kita, welcome. Ketika 2019 awal 2019 akhir Desember tuh kan Banten kena musibah kan, tsunami, terus kita langsung bergerak selama Januari 2019 awal kita mulai nyiapin bantuan untuk teman-teman kita yang ada di Ujung Kulon. Kita kirim sendiri, kita antar ke sana sendiri, kita bisa ikut bantu bangun masjid yang ada di sana, ikut bantu ngebenerin kapal nelayan yang ada di sana, terus ngasih 1000 paket buku, alat tulis ke SD Negeri Ujung Jaya 2. Saya ingat banget waktu itu kita disambut baik sama anak-anak yang... Ada juga video di Instagram ya, Kak? Ya, di Instagram ada, kamu kan udah lihat ya. Teman-teman semua yang peserta didik baru bisa lihat dokumentasinya yang ada di Instagram kita. Itu sampai sebegitunya kita punya, punya ikatan hati gitu sama teman-teman yang ada di Ujung Kulon. Ada banyak cerita menarik yang terjadi di sana. Nah,
Itu bisa dibilang kita satu-satunya pramuka di Kota Bekasi mungkin kayak kesana langsung gitu. Mungkin iya, mungkin bisa jadi enggak, tapi kemungkinan besarnya iya. Iya. Tapi ya nggak tahu juga ya. Eh, Mungkin ada juga teman-teman pramuka yang di penegaknya, kita bicara penegaknya ya. Dia sering kemah, tapi sayangnya nggak terekspos, atau bisa jadi ya nggak sama sekali gitu. Mungkin yang saya tahu sih, saya dulu punya anak didik di SMP yang sekarang aktif di pramuka di salah satu SMA, hampir rata negeri ya, SMA negeri. Dia cerita, kalau saya kemah setahun sekali. Kalau kita tuh kalau di Marte Bakti kemahnya kayak kemah yang di Cibodas. oh, Dia namanya apa gitu ya. Ada singkatannya tuh. Intinya kemah wajib pramuka untuk seluruh siswa yang baru masuk. Gitu. baru masuk untuk kelas 10 peserta didik baru yang baru masuk. Dan itu kemahnya ya udah hanya sebatas itu. Nah, ngomong tentang alam nih, kita itu ada gerakan yang baru-baru ini atau ya udah lumayan lama juga lah, kegiatan yang kita akan mengurangi sampah plastik. Nah itu Kak, inspirasinya apa sih Kak? Inspirasi itu sebenarnya banyak ya. Saya kalau menyebut salah satu, sebenarnya banyak, nggak bisa disebutin salah satunya, tapi yang jelas hal ini harus banget kita lakuin gitu sebagai anggota pramuka. Di dasar dharma yang kedua kan cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Cinta alam itu kan konteksnya luas ya. Tidak hanya kita berkemah di alam gitu, tidak hanya kita menanam pohon, tidak hanya kita membersihkan sampah di alam, tapi dengan cara hal yang paling dasar adalah dengan mengurangi penggunaan plastik satu kali pakai. Ini harusnya ketika pramuka menjadi pelopor itu di sekolah, di SMA Martia Bakti, harusnya didukung juga nih. Sama Ya, sekolahnya juga. sama sekolahnya juga, betul. Karena gini ya, bayangin SMA Martia Bakti itu satu angkatan bisa sampai 300. Ya kan, kalau misalnya kita pukul rata deh, 7 kelas gitu kali 30, 210, hampir 300, 210 kali 3 angkatan. Udah 600 lebih, hampir 700 kan. Belum SMP. Kalau SMP kita pukul rata satu angkatannya 700 kali 2, 1.400 siswa SMP dan SMA. Bayangin kalau satu siswa pakai plastik, jajan satu siswa sehari itu sampai misalkan beli air mineral sampai 3 botol. Satu siswa 3 botol. Kali 1.400. Apa nggak ada 3.400 sampah botol plastik itu di SMA Martia Bakti? Tunggu jumlahnya sangat luar biasa. Ya, nah sekarang gini, kalau sekolah bisa nertipin siswa yang rambutnya panjang, sekolah bisa nertipin siswa putri yang tidak menggunakan rok span, atau yang putra bisa ditertibkan dengan tidak menggunakan celana ketat, harusnya sekolah punya kebijakan untuk mengurangi penggunaan plastik satu kali pakai. Karena kan biar bagaimanapun juga semua muara ini kebijakan utamanya ada di sekolah. Ya, eskul, pramuka tetap aja bernaungnya di sekolah. Walaupun pramuka itu punya kuartir, tapi tetap bernaungnya kan di sekolah. Tetap mengikuti aturan sekolah. Ketika kita punya campaign untuk mengurangi itu, tapi tidak didukung oleh keputusan yang besar, dalam hal ini sekolah, maka hasilnya belum tentu besar. Tapi ketika sekolah punya kebijakan, ayo dalam 1 hari misalkan, ini semoga aja Bapak Kepala Sekolah, Bapak Uzan dengar, semoga aja masukannya bisa didengar atau inspirasi. Kita bisa menginspirasi sekolah. Misalkan dalam 1 hari ada gerakan tanpa plastik satu kali pakai. Penjual, orang kita bisa kok waktu lagi maskot kita pernah minta tolong sama peserta pedagang yang insistan, Bang, Bu, dagang 100.000 sewa di sini ya kan. Bayangin stand mana yang mampu menjual 100.000 dengan catatan nggak boleh menyediakan plastik satu kali pakai. Mau itu plastik kresek, sedotan, plastik bungkusan, karet, itu nggak boleh. Styrofoam apalagi. Dan nyatanya kita bisa, ya kan? Betul banget. Kita yang eskul bisa mengatur pedagang sampai sebegitunya. Apalagi sekolah gitu ya. Harusnya sekolah bisa lebih besar dong. Dampaknya ketika sekolah punya kebijakan harusnya bisa lebih besar. Bayangin tadi dengan, ya itu kalau 1 hari 1 anak beli 1 minum, kan dia nggak mungkin jajan minum doang dong. Belum lagi makanannya juga. Dan kadang makanannya nggak cukup 1 plastik. Dia jajan 2 misalnya nih, roti bakar diplastikin. Sama cilor biasanya. Apaan itu cilor?
Ya itulah cilor ya. Terus diplastikin juga kan. Heeh. Belum dia jajan es yang lain tuh yang pakai plastik Plastik kiloan, juga. sedotan. Heeh. Itu berapa banyak sampah? Tunggu, nggak bisa dihitung Lah lagi. iya. Dan ironinya sampah-sampah itu larinya kemana? Ke laut Ke biasanya tuh. laut. Paus mati kan? Pernah dengar Pernah berita? itu yang perutnya disobek itu sampai isinya sampah plastik Nah semua. itu sampai siapa? Sampah yang dari daratan Iya. ke bawah ke laut. Nah bayangin kalau misalkan sekolah punya kebijakan, ayo kita sama-sama dalam satu hari misalkan gitu ya. Kita tidak ada penggunaan plastik Plastik. satu kali pakai. Anggota kita kan kamu sudah tahu sendiri, Iya. setiap istirahat Bawa bawa tempat makan. sendiri. Walaupun masih ada juga Iya. anggota yang bandel gitu kan. Nyolong-nyolong gitu. Mungkin karena dia lupa kali ya. Tapi saya akui masih ada anggota pramuka yang tidak menaati itu, tapi lebih banyak yang menaati. Kita lagi latihan. Sekarang sudah tidak menggunakan air mineral yang 1 liter tuh. Hmm, Tapi udah bawa mulai tumbler. Terus kalau latihan sudah mulai pakai kotak makan sendiri, nyiapin bekal sendiri. Kita yang ekstrakurikuler bisa kok. Iya, masa Ya kan? sekolah sih nggak bisa gitu ya. Nah, itu harusnya kita sama-sama nih ya kan. Eskul lain, sekolah, guru, siswa kita sama-sama ngurangin plastik. Nah, ngomong-ngomong kegiatan nih Kak, selama saya jadi anggota di sini kan kayaknya kita tuh jarang banget ikut lomba gitu Kak. Nah itu kenapa sih kita jarang ikut lomba? Padahal kan sebenarnya bisa aja kan kita ikut lomba sering-sering gitu. Iya, iya, gini ya, sebenarnya ya. Eh, kita nggak lomba aja kita kewalahan. Bener, kamu ngerasain? Iya. Kan? Banyak banget kegiatan yang kita jalani. Bisa dibilang 1 bulan, 1 kegiatan. Bayangin 1 bulan, 1 kegiatan. Dalam 1 semester hanya ada 6 bulan. Ya kan? Bayangin kalau dalam 1 semester itu kita pakai hanya untuk lomba. 2 atau 3 kali lomba dalam 1 semester. Lomba kan nggak cuma latihan seminggu. Nggak cukup. 2 minggu pun nggak cukup kadang. Bulan paling. Seminimal-minimal 3 minggu. Itu pun masih ngerasa, aduh ini kurang. Aduh ini gimana, belum siap. Aduh ini gimana, butuh waktu sebulan. Bayangin. Dalam 6 bulan, masa kita mau pakai terus-terusan buat lomba? Ya kan? Dan akhirnya kalau itu kita laksanakan, kita paksakan itu bisa sebenarnya. Saya kalau mau egois, dengan Kak Golek bisa aja kita 1 bulan 1 lomba. Wow. Kebayang ya? Iya sih, capeknya itu kayak gimana latihannya? Bukan capeknya, gini. Kebayang nggak kalau misalkan semua kegiatan kamu, pendidikan kamu Dikorbankan demi lomba. itu, pola pembinaannya nggak jalan akhirnya kan? Sementara selama ini kan kita pola pembinaannya malah apa? Kegiatan di alam, pelatihan. Itu pun masih ngerasa kurang. Juga. Iya, 1 tahun 12 bulan ini dikit banget. Ini harusnya orang zaman dulu bikin 1 tahun jangan 12 bulan ini. Harusnya 1 tahun itu 13 bulan, 14 bulan. Jadinya kita nih mau persiapan kegiatan jadinya enak. Di Martai Bakti sendiri 1 bulan 1 kegiatan. Dalam 1 tahun bisa 11 kegiatan. Itu padat. Walaupun memang kita nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan apa ya, di lapangan mundur mandir gitu kan. Tapi nyatanya kita punya kegiatan. Teman-teman semua ya balik lagi sih. Kalau mau lihat kegiatan pramuka di Martai Bakti bisa lihat di Instagram. Itu aktif banget. Nah, alasannya kenapa itu tadi. Terus lomba itu bukan skala prioritas. Lomba itu jadi iseng-isengnya kita kalau iseng aja gitu. Iya. Kalau misalnya nggak ada kegiatan apa lagi gitu. bengong nih, lomba ya. Gitu. Jadi tidak nggak pernah dijadwalin sih bahwa bulan ini lomba di sini, bulan ini lomba di sini, bulan ini lomba di sini. Intinya skala prioritas kita di Martai Bakti bukan itu, bukan lomba. Dan di Martai Bakti itu ada 2 tugas utama yang harus dilakukan oleh pramuka SMA Martai Bakti. Yang pertama kemanusiaan. Kedua, penjelajahan. 2 tugas utama pramuka SMA Martai Bakti itu. Ibaratnya sama lah, kalau misalkan kayak Martai Bakti kan ada 4 pilar. Iya. Nah, kalau di pramuka ada 2 tugas utama, kemanusiaan, penjelajahan. Nah, dari selama kakak membina di sini nih kak, kakak udah merasa jadi pembina yang baik nggak sih buat? Jadi pembina yang baik ya? Emang saya kayak pembina pramuka ya? Kalau pembina pramuka tuh gimana tuh kak? Saya kayaknya lebih mirip pelatih lumba-lumba. Pelatih lumba-lumba gimana tuh kak? Ya gini ya. Ya saya nggak ngerasa kayak pembina pramuka sih. Emang saya kayak
potongan Enggak, dengan saya lihat dari pembina-pembina lain, kayaknya kakak tuh beda sama pembina lain gitu. penampilan. Iya, penampilannya Wah, beda. kita bicara Iya, penampilan. penampilannya. Iya, saya kalau dipikir-pikir nggak kayak pembina pramuka sih, rambut gondrong, gitu Iya. kan. Terus apa namanya, jarang pakai seragam, terus jarang pakai kemeja lapang. Biasanya kan kalau ya mohon maaf nih ya, banyak teman-teman saya pembina pramuka mungkin saking saking terinspirasi kali ya dari kegiatan gitu ya. Setiap ada kegiatan apa pakai kaosnya kegiatan pramuka. Kegiatan. Kalau saya pribadi sini Iya. bicaranya selera sih Iya. ya. Saya nggak terlalu berselera gitu untuk pakai hal yang berkaitan dengan pramuka. Kamu lihat sendiri ya. Ini aja saya tadi disuruh pakai seragam yang enggak panas ya kan. Artinya bukan saya nggak suka pramuka. Itu tadi saya kayaknya lebih kayak mirip pelatih lumba-lumba. Nanti lumba-lumba. Pelatih lumba-lumba. Kalau ditanya jadi pembina yang baik, sudah jelas belum jadi pembina yang baik. Banyak yang gini ya. Banyak teman-teman yang beranggapan kalau guru itu galak. Iya sih benar. Pernah nggak? Ada. Pembina pramuka di Mabak galak. Saya yakin banyak yang menilai gitu. Saya pun nggak defensif ya, nggak berkata saya nggak galak. Saya galak. Saya menekan. Mungkin teman-teman yang pernah jadi peserta didik saya sadar akan hal itu ya. Paham lah. Paham ya. Kalau saya maunya A gitu ya. Tugasnya ini, besok harus jadi ya, besok harus jadi. Orang yang tidak berpikir, banyak yang berpikir bahwa itu kejam, galak. Padahal menurut saya galaknya saya masih terukur, masih ada batasannya. Terus juga ada manfaatnya buat kita juga ya. Saya berharapnya begitu, ada manfaatnya ketika saya menekan bahwa, oh ini loh, kalau misalkan kamu selesai dari SMA, nasib kamu akan ditekan seperti ini. Kehidupan kamu akan berubah dari sekarang. Mungkin oke lah, sekarang kamu enak SMA. Masih bisa mengandalkan orang tua. Masih bisa mengandalkan penghasilan orang tua. Tapi ketika kamu lulus dari SMA, kamu nggak punya keberuntungan seperti teman-teman kamu yang lain bisa kuliah, mau ngapain? Itu yang akan bikin kamu jauh lebih tertekan daripada tekanan yang pernah saya kasih. Kamu boleh tanya teman-teman yang sudah lulus, betapa mereka yang sudah pernah merasakan itu ternyata ada hal yang lebih berat. Istilahnya kayak sekarang dilatih gitu kali ya. Bisa, saya sih berharapnya begitu. Semoga apa yang saya, Kak Gole kasih, guru-guru kamu yang di SMA Marti Bakti kasih ini punya dampak manfaat yang bagus untuk misalkan nanti ketika kamu lulus. Ya mohon maaf. Belum tentu kamu lulus dari sini orang tua kamu sanggup biayain. Betul. Atau belum tentu umur orang tua kamu panjang. Umur kan gak ada yang tahu. Iya. Hal yang pasti dari manusia adalah mati. Kalau sampai saat itu datang, terus kamunya lembek, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ditekan. Udah mau gimana lagi dia itu? Mau gimana? Ya kan? Saya tidak bilang saya tidak galak, ya saya akuin saya selalu pengennya, ya bahasa gampangnya egois. Tapi balik lagi, semuanya terukur, ada ukurannya. Tidak semata-mata nggak kamu lagi main Mobile Legends lagi istirahat, itu enggak gitu ya. Itu yang dimaksudnya ada ukurannya. Terus kalau boleh ngutip peribahasa kan gini, marah itu gampang, tapi marah di saat yang tepat, pada orang yang tepat, di waktu yang tepat itu nggak sulit. Dan saya pun masih belajar untuk itu. Dan sampai saat ini terus-terusan nih kita pembina di sini mengevaluasi gitu. Kurangnya apa? Angkatan ini kurangnya apa? Itu juga kenapa sih Kak kalau di Pramuka Mabak tuh nggak ada sistem kayak senioritas gitu sih Kak? Itu gini ya, saya nggak mau ngomongin masalah senioritas atau nggak senioritas, karena bisa jadi pramuka di luar itu menerapkan itu. Atau bisa kita bilang apa ya bahasanya, militerisme, militerisasi gitu. Kalau bicara militerisme dalam pramuka tetapi tergantung konteksnya.
ya kan? Kalau di sini nggak ada. Tapi mungkin ada beberapa pramuka yang membutuhkan itu. Contoh, Saka, Satuan Karya yang ada di Gerakan Pramuka. Ada Saka kegiatannya mengacu pada kegiatan militer. Saka Wirakartika, Angkatan Darat, Saka Dirgantara, Angkatan Udara, Saka Bahari, Angkatan Laut. Mungkin untuk menanamkan jiwa korsa di militer kan ada jiwa korsa ya. Dibutuhkan itu. Belum kan namanya militerisasi tadi itu. Militerisme, militeristik. Dibutuhkan itu. Tapi di sini tidak dibutuhkan. Mungkin ada beberapa gugus depan yang menerapkan militerisme, militeristik karena mereka menganggap bahwa pola ini tepat untuk anak didiknya itu ya. Untuk anak didiknya. Ya silahkan saja kalau misalkan pembinanya merasa bahwa militerisme atau militeristik itu benar, silahkan dijalankan. Silahkan dijalankan. Tapi untuk di sini tidak dibutuhkan. Cukup kita belajar dari alam, kita kemah, kita makan bareng, kita masak bareng. Dengan begitu kita terlatih semua. Nah, Kak, nih pertanyaan terakhir nih Kak buat Kak. Akhirnya. Nah, enggak. Apa tuh? Kenapa sih siswa yang baru masuk SMA Marti Bakti ini harus masuk atau disarankan masuk pramuka gitu? Kenapa, Kak? Gini ya. Kalau ditanya alasannya kenapa siswa baru harus masuk pramuka, pasti alasannya beda-beda. Kamu masuk pramuka alasannya beda dengan saya. Iya, pasti. Dengan teman kamu. Dengan perempuan atau dengan teman-teman kamu yang putri. Alasannya nggak sama. Yang paling gampang adalah kalau ditanya kenapa harus masuk pramuka, alasannya beda-beda. Caranya, kamu harus jadi pramuka dan temuin jawaban kamu sendiri. Jadi, kalau misalnya mau nyari alasan masuk pramuka, masuk langsung ke pramuka. Ya, jadi anggota pramuka di SMA Marti Bakti, terus kamu temuin alasan kamu sendiri kenapa kamu jadi pramuka di SMA Marti Bakti. Oke. Nah, Kak, terima kasih Kak sama-sama atas waktunya udah ngobrol-ngobrol dengan saya nih Kak. Sama-sama. Nah, buat teman-teman, jadi pramuka Marti Bakti itu beda dengan pramuka-pramuka sebelum kakak adik-adik semua yang jalan di SMP atau di SMA lain. Jadi kita itu pertama nih, kita tidak hanya tentang perlombaan, tentang prestasi saja. Memang kita ada untuk kegiatan prestasi itu untuk lomba, tapi kita lebih bergerak kepada tadi kegiatan ke alam, tentang kemasyarakatan. Nah, terus juga kita itu istilahnya dalam pendidikan kepramukaan itu tidak mengenal tentang senioritas atau militerisme. Nah, itu mungkin menjadi faktor utama kakak adik-adik sekalian untuk masuk ke pramuka. Jadi buanglah itu namanya stigma-stigma tentang pramuka yang ada di pikiran adik-adik sekalian sekarang ini tentang pramuka SMA Marti Bakti. Jadi kita itu beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praja Muda Biasa, Viva Praja!